Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Apa kabarnya Toifa Umar di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran sains. Pekan kemarin ingat nggak kita belajar apa? Ya, kita masih membahas di bab 2 tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sehat dan tidak sehat kita membahas tentang ciri-cirinya, kemudian contoh-contohnya. Sebelumnya ya kita membahas tentang hewan dan tumbuhan ya. Juga melihat ketika misalnya kita pisahkan seperti apa. Baru selanjutnya kita beranjak kepada lingkungan sehat dan tidak sehat, kemudian cara memeliharanya, memberikan tanda-tanda ya, mengenali alat-alat kebersihan yang pastinya sudah sering kalian gunakan ya dalam kehidupan, kemudian mewarnai dan juga melakukan pengamatan baik di sekolah ataupun di rumah ya. Dan selanjutnya kemarin kita membuat ekobrik ya. Ya, jazakumullah kepada yang sudah mengumpulkan. Yang belum juga gak apa-apa, kan Ustazah minta sampai penuh ya. Itulah alasan kenapa disebut eco-brick. Ekosistem brick itu batu bata. Jadi sebenarnya kalau sampai penuh banget itu berat banget si botol aquanya ya, seperti batu bata layaknya. Oke, kita lanjut ke bab 4. Silakan bab 3. Maaf ya, salah ini. Silahkan dilihat ya di bab 3, judulnya adalah polusi tanah, air, dan udara. Ada di halaman 21. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Bumi kita yang Allah ciptakan haruslah kita jaga keberadaannya. Tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah merawat dan melindungi bumi ya. Lanjutan dari yang kemarin ya. Banyak hal yang bisa kita cegah dan kita lakukan untuk melindungi bumi. Yuk kita pelajari. Kita harus mencegah adanya polusi atau pencemaran. Polusi terbagi atas 3 jenis, yaitu pertama adalah polusi tanah. Polusi tanah merupakan keadaan di mana pada permukaan tanah maupun bagian tanah yang dalam tercemar oleh berbagai sebab, baik secara alami maupun karena perbuatan manusia sendiri. Ya, contoh-contohnya untuk polusi tanah pastinya ketika tanah tidak bisa terurai, banyak sampah-sampah, baik itu sampah air ataupun sampah plastik. Kemudian polusi air juga merupakan sumber kehidupan yang tidak akan berhenti dibutuhkan. Namun ketika air sudah tercemar akan cukup sulit untuk dikembalikan untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Sebaiknya lingkungan perairan tetap dijaga dari beragam macam polusi sehingga ketersediaan air yang sehat akan terus ada dan lingkungan tersebut terjaga dengan baik. Ya, polusi air ya penuh dengan sumber-sumber air yang terkena atau terkontaminasi, itu artinya tercemar ya. Kotor gitu ya, dengan bahan-bahan yang tidak bisa atau tidak baik untuk makhluk hidup. Polusi udara merupakan kondisi di mana ada campuran bahan-bahan berbahaya di udara, dan udara sendiri merupakan salah satu aspek yang penting untuk kehidupan makhluk hidup, khususnya digunakan untuk bernapas. Oleh karena itu, polusi udara sangat tidak baik jika kelangsungannya dibiarkan terjadi terus-menerus. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah berpolusi? Jawab iya atau tidak ya. Bagaimana cara kita mencegahnya? Yuk kita cegah untuk melindungi bumi kita ya. Oke, silahkan. Ini kita dikerjakan ya. Yang mana apakah pencemaran atau polusi tanah, polusi laut atau air, udara, atau polusi sungai ya. Lihat dari gambar-gambarnya dan diisi. Setelah ini Ustazah akan di akhir akan menayangkan video juga ya. Yang ini juga diisi ya. Pilihlah jenis polusi berdasarkan gambar di bawah ini. Polusi apa ini ya?
polusi apa ya? Bagaimana dengan daerahmu? Apakah terdapat polusi seperti di atas? Tuliskan. Boleh tuliskan, boleh gambarkan juga, ya. Kalau yang ini nanti dulu ya. Jadi kerjakannya sampai halaman 23. Halaman 23 dan silahkan lihat video setelah ini. Pencemaran air. Teman-teman Smart Point, air bersih adalah kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia. Iya, air bersih kebutuhan kita ya. Antara lain diminum, Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci dan memasak. Namun sayangnya terkadang air tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat. Apa saja sih contohnya pencemaran air? Masuknya makhluk hidup, zat atau komponen air ke dalam air. Sampai ke tingkat Akibatnya kualitas air yang bersih jadi turun ya, sehingga tidak berfungsi lagi. Lihat tuh, tadi airnya biru berubah jadi hijau. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar Kalau kita sebut tercemar itu ketika sudah berubah warnanya, baunya, apalagi rasanya ya. Faktor penyebabnya limbah industri. salah satunya limbah industri atau sampah dari industri ya, industri pakaian misalnya atau zat-zat kimia. Jadi kalau misalnya digabung salurannya nanti akan menyebabkan air sungainya kotor. Dan juga limbah rumah tangga ya, yang dari hasil mencuci, hasil mandi misalnya, apabila tidak dimanfaatkan atau menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida. Nah, kadang-kadang pertanian menggunakan pestisida. Ini juga menjadi penyebab pencemaran air. Keseimbangan ekosistem air. Nah, teman-teman, sudah tahu kan apa itu pencemaran air dan penyebabnya? Ya, kita lanjut ke pencemaran tanah. Jadi sumbernya dari bahan logam, salah satunya di tanah ya. Kalau kita melihat bagian bawah tanah ya, aluminium, besi, terus ada juga bahan kimia ya, pestisida yang terserap ke tanah, deterjen, sabun ya. Terus apa saja sih lagi bahan pupuk anorganik ya, yang memang terbuat dari bahan-bahan tambahan selain yang bisa terurai. Kemudian zat radioaktif ya, zat-zat yang memang berbahaya yang tidak boleh ada di tanah karena mengganggu kesehatan tanah. Dampaknya apa saja sih? Yang pertama pastinya merusak pertanian ya, karena kesuburan tanah pun terganggu. Kemudian bencana alam seperti tanah longsor dan erosi. Selanjutnya kontaminasi air. Jadi karena tanah itu dialiri oleh air, maka bisa ketika airnya melewati tanahnya kotor, tanahnya kurang sehat, maka akan menyebabkan airnya pun jadi sama ya. Kemudian buruk bagi kesehatan seperti keracunan makanan karena ditanam oleh tanah yang rusaknya akibat merkuri. Selanjutnya udara. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan
Oke, jadi ketika kita sedang bernafas, makanya kita jadi sering capek karena tadi ketika kita bernafas kemasukan udara, ya, udara yang kotor, sehingga paru-paru kita jadi kotor dan lebih gawat lagi kalau masuk ke darah, ya, sehingga butuh oksigen gitu ya. Ya, kemudian contoh-contoh lainnya juga tadi ya, selain dalam pabrik dan juga kendaraan bermotor, juga banyak pekerja konstruksi di bangunan-bangunan ya, yang juga berbahaya ya, terkena dari polusi udara. Nah, jadi salah satu tipsnya adalah ketika berjalan di tempat yang kotor jangan terlalu, yang udaranya kotor jangan terlalu ada di bawah gitu ya, tempat yang tinggi, dan rajin berolahraga juga ya, seperti itu. Nah, jangan membakar sampah ya, karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan ya. Oke, sekian untuk materi sainsnya. Silahkan disimak dan dikerjakan modulnya sampai halaman 23 dan hasilnya difotokan kepada Ustazah. Jazakumullah khair. Mari kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga di akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin.